Dalam daftar terbaru Timnas Indonesia, total nilai pemainnya merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara, bahkan hanya satu pemain lebih mahal dari Timnas Vietnam. Pada sore hari tanggal 9 Maret, pelatih kepala Patrick Kluivert mengumumkan daftar 27 pemain Indonesia untuk persiapan dua pertandingan melawan Australia pada tanggal 20 Maret dan Bahrain tanggal 25 Maret dalam rangka babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026. Daftar pemain yang dikeluarkan pelatih Kluivert itu menarik perhatian dengan 15 pemain naturalisasi dan 12 nama pemain lokal. Karenanya, ahli strategi asal Belanda itu tetap memanggil nama-nama tenar seperti Martin Paes, Jay Ice, Sandy Walsh, Tom Haye. Patut dicatat, ini adalah skuad termahal di Asia Tenggara dengan banyak nama bermain di Eropa. Nilai total pemain dalam daftar ini mencapai 30,2 juta euro. Sebagai perbandingan, daftar pemain timnas Vietnam hanya bernilai total sekitar 6,3 juta euro, dan pemain termahalnya adalah Pham Tuan Hai, 400.000 euro. Menurut penilaian dari Transfer Market, di antara mereka Messi 9 juta euro, bek tengah klub Twente merupakan pemain Indonesia paling berharga, memainkan peran penting dalam pertahanan dengan kemampuan bersaing dan membaca situasi yang baik. Selain itu, Kevin Dix 4,5 juta euro, bek tengah Copenhagen, juga menghadirkan soliditas dan kemampuan menguasai bola dari belakang. Jay Ijes, 3 juta euro, saat ini bermain untuk Venezia di Serie A, adalah bek tengah dengan kemampuan bertahan yang solid dan dukungan ofensif yang efektif. Di sayap kiri, Calvin Verdong 2,5 juta euro dari NEC Nijmegen menonjol dengan teknik individu yang baik dan kemampuan untuk mendukung serangan. Di posisi penjaga gawang, Martin Paes 1,8 juta euro dari FC Dallas adalah seorang kiper andal dengan refleks yang sangat baik. Di lini tengah, Tom Haye 1,5 juta euro dari Almere mampu mengendalikan permainan dan mendistribusikan bola dengan cerdas. Sementara di lini depan, Ole Romeni 1,3 juta euro dari Oxford United menghadirkan ketajaman dalam mencetak gol. Selain itu, bek kanan Sandy Walsh 1 juta euro yang berpengalaman berjuang di Eropa juga turut andil memperkuat solidnya pertahanan tim. Dengan skuad yang berisi banyak pemain berharga dan berkompetisi di turnamen-turnamen besar, Indonesia secara bertahap menjadi kekuatan yang tangguh di Asia Tenggara. Komentar media Vietnam selanjutnya. Dukungan besar para penggemar di Asia Tenggara terhadap timnas Indonesia ditunjukkan dengan daftar pemain yang dipanggil untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 di Asia. Kemarin 9 Maret, Timnas Indonesia mengumumkan daftar sementara 27 pemain untuk dipersiapkan menghadapi dua laga penting mendatang di babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 di Asia. Selain perubahan besar di bangku pelatih saat pelatih Patrick Kluivert ditunjuk menggantikan pendahulunya Sinteyong, Timnas Indonesia terus menurunkan sederet bintang naturalisasi guna semakin mendekati tiket menghadiri pesta sepak bola terbesar di muka bumi musim panas mendatang. Usai menyaksikan para bintang mengikuti sesi latihan ini, para penggemar Indonesia khususnya dan penggemar Asia Tenggara pada umumnya merasa sangat gembira, sekaligus berharap agar tim Nusantara dapat menuai hasil yang menggembirakan dalam waktu dekat. Kami merangkum beberapa komentar sebagai berikut. Menurut pengumuman dari Federasi Sepak Bola Indonesia, daftar pemain naturalisasi tersebut kemungkinan terus bertambah karena 3 nama termasuk kiper Emil Audero, Dean James, dan Choi Palupesi Lomel Eska masih dalam proses menyelesaikan prosedur naturalisasi. Dan sekarang mereka sudah resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Pada tanggal 20 Maret, tim Indonesia akan bertandang ke tim Australia di putaran ke-7. 5 hari kemudian, tim pelatih Patrick Kluivert akan kembali ke kandang untuk menyambut Bahrain. Komentar selanjutnya, media Vietnam menyoroti Emil Audero. Kiper naturalisasi baru Indonesia, Emil Audero, sudah berkali-kali berhadapan dan menjadi latar belakang mahakarya Cristiano Ronaldo. Pada 10 Maret, Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) resmi menyelesaikan prosedur naturalisasi untuk 3 pemain termasuk Emil Audero, Choi Palupesi, dan Dean James. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas tim nasional menuju tujuan masa depan yang penting. Dari ketiga pemain tersebut, Emil Audero adalah nama yang paling banyak mendapat perhatian. Penjaga gawang kelahiran 1997 ini pernah memperkuat sejumlah klub ternama seperti Juventus, Sampdoria, dan Inter Milan sebelum bergabung dengan Palermo yang saat ini berlaga di Serie B. Titik penting dalam karir Audero adalah waktunya bermain di Serie A.
untuk Sampdoria dari tahun 2018 hingga 2021. Ia menjadi penjaga gawang pilihan utama tim dan berkali-kali berhadapan dengan bintang Cristiano Ronaldo. Secara khusus, mereka telah bertemu satu sama lain 5 kali di Serie A pada 29 Desember 2018, 19 Desember 2019, 26 Juli 2020, 20 September 2020, dan 30 Januari 2021. Salah satu momen paling berkesan antara kedua pemain tersebut adalah sundulan lompatan tinggi spektakuler Ronaldo saat melawan Sampdoria pada bulan Desember 2019. Sebuah gol yang dianggap sebagai simbol kemampuan udara luar biasa CR7. Meski bermain untuk tim nasional muda Italia dari level U15 hingga U21, Audero belum pernah dipanggil ke tim nasional Italia sehingga membuka jalan baginya untuk memilih bermain untuk Indonesia. Di tim barunya, ia harus bersaing untuk mendapatkan posisi awal dengan Martin Paes, seorang penjaga gawang yang saat ini bermain di MLS untuk FC Dallas. Kompetisi ini menjanjikan akan membawa peningkatan signifikan bagi posisi penjaga gawang Indonesia. Memiliki kiper yang berpengalaman di sepak bola Eropa diharapkan dapat membantu Indonesia meningkatkan kemampuan bertahannya, terutama saat tim tersebut mengincar turnamen besar seperti kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Swanson dan Tianlin ingin bertemu Audero. Ke Indonesia ketemu Tianlin, nembak saja bisa bikin nangis. Turut berduka untuk Audero yang harus menghadapi para striker ganas timnas Vietnam. Masuk akal karena Audero hampir tidak punya kesempatan, mengingat Italia saat ini memiliki banyak kiper hebat. Selain Donnarumma, masih ada Maret, Vicario, Carnesi, dan Di Gregorio. Semuanya seumuran atau lebih muda darinya. Kalau dia jadi kiper di ASEAN Cup, Swanson masih bisa main? Enggak guys. Swanson sudah melihat dan memasukkannya ke dalam keranjang. Mungkin sudah belasan kali duel dengan Ronaldo, siapa yang bisa mengalahkannya? Mengalahkan CR7 saja bisa, berarti nggak takut siapapun di Asia.